pemulihan pasca bencana ini. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat. Yang masih benar-benar terisolir itu daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagian Tapanuli Selatan. Dengan kondisi seadanya, pengungsi menempati gedung Sekolah Dasar 02 Kayu Sasak. Pengungsi terpaksa tidur dengan segala keterbatasan dan berharap ada bantuan perlengkapan tidur yang datang. 700 pengungsi harus berjuang ekstra untuk mendapatkan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di tempat pengungsian itu sekarang kasur nggak ada, ya selimut seadanya aja, semua nggak ada. Tapi kan yang penting makan udah ada, itu yang cukup. Kalau di tempat pengungsian sekarang cukup cuman makan aja yang cukup. Air bersih gimana, Bu? Air bersih yang sampai pagi ini belum ada, susah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menemui pengungsi terdampak longsor dan banjir di Agam, Sumatera Barat. Di hadapan warga, Wakil Presiden Gibran sempat menyampaikan permintaan maaf. Gibran mengatakan kedatangannya atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan, termasuk membuka akses distribusi logistik untuk korban banjir dan longsor. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Sepekan sudah gelombang bencana menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini kondisi belum pulih. Sejumlah wilayah masih tak tersentuh bantuan karena akses yang terputus. Di Biren Aceh, warga terpaksa menggunakan tali seling saat dievakuasi karena akses jembatan yang rusak diterjang banjir. Di Aceh Tamiang, bantuan hanya bisa disalurkan via udara karena lokasi banjir yang masih terisolasi. Meski harus berlari di tengah genangan air dan lumpur, warga berusaha untuk mendapatkan bantuan. Mereka berdesakan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Aceh Tamiang bak kota mati. Tak ada penerangan dan lalu lalang. Kondisi kota luluh lantah pasca diterpa banjir bandang. Tak ada listrik dan pengungsian yang layak. Beralaskan tikar dan ditutupi terpal, warga bertahan dan menunggu bantuan yang datang perlahan. Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Ada yang udah demam, sakit, macam lah gitu. Masih banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan. Wakil Gubernur Aceh Fadullah menyebut wilayah pedalaman Aceh masih terisolasi. Mulai kita distribusi, tapi kan karena titiknya terlalu banyak, ya kita berusaha semampu kita pasti makanan. Saat ini kami berpikir dulu ada untuk bisa mereka semua memastikan untuk menyelamatkan diri dulu, yaitu adalah bahan makanan. Sementara itu, untuk menggapai wilayah terisolasi di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut sejumlah alat berat akan dikerahkan untuk mempermudah evakuasi warga. Sekarang yang masih benar-benar terisolir itu daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagian Tapanuli Selatan. Karena memang aksesnya itu mereka saling terhubung, namun yang benar-benar terputus dari kota Medan itu kemarin itu adalah Tapanuli Tengah. Dibutuhkan alat-alat berat, makanya tadi kami juga mengajukan ke Pak Wapres untuk membuka daerah terisolir, mohon dibantu alat berat yang bisa masuk melalui laut, yaitu masuk dari pelabuhan Sibolga. Data dari BNPB, hingga saat ini masih ada 266 wilayah yang terisolasi
akibat banjir longsor di Sumatera. Segala upaya akan terus dilakukan untuk warga agar bantuan bisa tersalurkan dan warga bisa dievakuasi ke tempat yang lebih layak.